Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar teman-teman semua? Kembali lagi ketemu dengan saya Intan di sini di channel Rizka Intan Dream. Untuk video kali ini tema kontennya agak beda ya teman-teman, yang biasanya itu soal budgeting. Untuk kali ini saya bakalan sharing video kegiatan sehari-hari saya di rumah bareng anak-anak melakukan aktivitas biasa sebagai ibu rumah tangga biasa. Walaupun nggak sebiasa itu ya, karena masih dibantu banget sama orang tua, sama mama, juga sama ayah, juga sama suami. Jadi nggak banyak yang saya handle. Saya lebih fokus ke anak-anak aja. Terutama sama yang bayi ini sih, yang sekarang lagi pakai baju. Dan alhamdulillah tadi bangunnya agak kesiangan ya. Jadi saya udah sempet beres-beres dikit paginya. Dan kira-kira jam 10-an ini baru bayinya bangun dan saya mandiin, dan ini lagi pakai baju dan skincare-nya. Sambil beresin adik bayi, Abang Muhammad anak kedua saya ikut nemenin. Dan nggak tahu kenapa ya, kalau anak-anak saya itu ngelihat saya lagi bikin video, lagi take video, itu mereka suka banget muncul di depan kamera, ketawa-ketawa, joget-joget gitu. Nggak tahu kenapa. Kalau teman-teman gimana? Ada yang kayak gitu juga nggak? Kadang sih saya biarin aja, tapi kadang juga ada saya omelin, apalagi kalau soal joget-joget ya. Saya pribadi itu nggak suka kalau anak saya itu joget-joget. Beda lagi dengan dance tradisional gitu ya teman-teman. Kalau tarian tradisional itu saya masih oke lah untuk diikuti anak-anak. Karena kalau menurut saya sih gerakannya nggak terlalu, gimana ya, dibilangnya nggak terlalu luas mungkin ya, bisa. Jadi oke lah untuk saya. Oke teman-teman, tadi udah siap adik bayinya pakai baju. Jadi sekarang saya mau potongin kukunya. Jadi alhamdulillah udah agak bisa duduk. Jadi saya lebih gampang potong kukunya, bisa sambil duduk gitu. Walaupun masih suka jatuh-jatuh miring-miring gitu. Dan masih ditemani sama anak kedua saya, Abang Muhammad. Tadinya habis potong kuku adik bayi mau lanjut potong kuku Abang Muhammad, tapi waktu ditaruh di kasur adik bayinya nangis. Ya udah saya kasih ASI dulu, dan ini lagi dikasih ASI dan masih ditemani sama abang yang imut-imut ini. Sekarang udah siap minum ASINya adik bayi. Sekarang saya mau nepuk dulu biar sendawa ya. Tapi walaupun udah sendawa, nggak jarang masih gumoh gitu ya. Kalau bayinya teman-teman gimana? Ada sering gumoh juga nggak sih? Oke, jadi tadi adik bayinya udah saya masukin ke dalam ayunan ya, dan udah tidur. Lanjut sekarang saya mau beresin kasur. Tinggal diberesin dikit-dikit lagi karena tadi pagi sebelum bangun bayinya udah saya beresin sebagian. Dan tadi kukunya juga udah saya buangin ya. Dan sekarang lanjut Abang Muhammad mau beresin perlak bayi yang udah dimainin tadi. Dan ini sekarang udah selesai. Nah, lanjut udah selesai di kamar, saya mau beresin dapur. Ini dapur sederhana kita ya, jadi memang yang masak itu masih mama ya, jadi saya hanya bantu beres-beresin aja. Dan ini pun saya lakuin sesempatnya aja ya teman-teman, karena seperti biasa ya, bayi itu tidurnya belum 2 jam juga kadang-kadang udah bangun ya. Dan bersyukur banget sih kalau bisa tidur selama 2 jam, benar-benar tidur pulas gitu. Tapi ya jarang banget, mau gimana, namanya juga bayi masih belum teratur waktu tidurnya. Dan kalau bangun pun harus masih kita yang samperin dan jagain ya. Jadi ini sebelum cuci piring, saya mau lap-lap dapur dulu dan pasang rak baru ini. Jadi kan dapur ini sempit banget ya, dan kita juga belum punya kitchen set. Jadi saya akali dengan pakai rak kayak gini. Jadi ini tuh rak yang baru saya beli, rak dari Ekoko ya. Jadi rencananya saya mau taruh semua minyak dan bumbu-bumbu dapur itu di sini. Dan saya juga udah order beberapa toples. Yang ini tuh toples yang dari plastik bahannya ya. Jadi saya tuh nggak nyangka, termasuk nggak nyangka gitu, surprise saya beli toples ini. Yang tadinya saya kira itu kaca seperti yang besar ini. Karena yang kecil ini pas saya beli saya nggak baca deskripsinya ya, saya nggak tahu bahannya, tapi karena kelihatan sama kayak yang kaca ini jadi saya beli aja, karena ukurannya juga lebih kecil, karena saya butuh yang lebih kecil. Tapi sebenarnya saya seneng yang plastik sih daripada yang kaca, karena takut pecah aja gitu ya, karena kan rencananya mau ditaruh digantung di rak. Jadi beberapa kali saya beli rak itu nggak bagus nempelnya di dinding. Memang pertamanya bagus, tapi lama-lama geduk jatuh gitu ya.
Jadi daripada kalau yang kaca kan rentan pecah dan bahaya untuk orang. Kalau pecah sih nggak apa-apa ya, tinggal beli lagi kalau ada rezekinya. Tapi kalau udah luka itu gimana ceritanya ya. Jadi ya gitu deh teman-teman. Jadi ini saya lagi ngisi dulu toples-toplesnya. Jadi yang besar dan kecil ini beda toko ya teman-teman. Jadi yang kaca ini itu dari Yama Living ya kalau saya nggak salah. Nanti saya taruh deskripsinya ya di kolom deskripsi ya. Nanti teman-teman bisa cek sendiri kalau mau barangnya. Dan ini yang besar kaca ini dia sudah disertakan dengan stiker yang bisa kita request kita mau stikernya itu tulisannya apa. Tapi kalau warna dan bentuk tulisan, bentuk hurufnya itu udah dari sananya ya, kita nggak bisa request lagi. BTW ini toplesnya udah saya cuci semua dulu ya, cuci bersih sebelum saya pakai. Jadi yang toples kaca ini saya pakai untuk gula dan juga garam. Tapi nanti di ujung-ujungnya yang garam saya pindahin lagi ke toples awal karena kata mama agak ribet kalau garam dari toples ini, karena biasanya mama waktu habis cuci lauk gitu kayak ikan ataupun ayam itu tangannya masih basah-basah langsung buka toples garam dan ambil garamnya. Jadi kalau toples kayak gini tuh agak ribet dengan tangan basah gitu ya, kayak kelihatan kotor banget gitu nanti gagangnya. Jadi kalau yang sebelumnya kan gampang banget dibukanya, tinggal diangkat sedikit aja langsung terbuka gitu. Jadi ya udah nanti saya pindahin lagi yang garam ke toples yang sebelumnya. Jadi tadi udah saya susun toples-toplesnya ke raknya dan alhamdulillah tuh muat, tapi kayak hati nggak tenang gitu ya, takut jatuh dan bahaya. Jadi akhirnya ya udah saya taruh botol minyak dan tirisan minyak aja ke sini. Jadi mungkin untuk botol-botol bumbunya nanti bakalan saya cari rak lain, mungkin rak kayu gitu kalau ada rezekinya, tapi ya kita lihat dulu aja nanti. Dan ini saya lanjut mau bersihin di bagian kompor ya. Jadi saya bersihin juga masih pakai sabun cuci piring karena biar bersih minyak-minyaknya gitu ya. Alhamdulillah nggak perlu tenaga ekstra bersihin kompor ini karena juga belum lama saya bersihin dapur ya. Jadi kira-kira 2 minggu yang lalu juga udah saya lap-lapin minyak-minyak di dinding ini. Dan sekarang saya lap-lapin lagi. Memang sih sebaiknya setiap minggu ya. Kalau bisa sih setiap habis masak dilap. Tapi karena saya nggak masak, jadi kapan saya sempet bisa menyesuaikan waktu untuk ke dapur itu baru saya lap. Kadang pun sempet ke dapur, tapi sempatnya untuk ngelakuin satu hal aja kayak misalnya nyuci piring aja atau ngelap aja gitu, nggak sempet nyuci piring. Pokoknya ya sesempatnya aja deh. Jadi ya maklum-maklum aja ya teman-teman kalau kelihatan berantakan banget ini dapurnya. Dan setelah saya lap pakai saya gosok bersihin tadi pakai sabun cuci piring, terus saya lap pakai kain lap yang udah saya bilas, saya basahin gitu ya. Jadi saya lap pakai lap lembab gitu, terus saya cuci lagi dan saya lap lagi sampai ya saya rasa sabun-sabunnya itu udah bersih. Dan kalau udah bersih baru saya lap lagi pakai kain yang kering. Jadi bisa langsung dipakai deh kompornya kalau nanti mama mau masak. Karena ini kan udah waktunya udah mau siang gitu ya. Tadi abis mandi adik aja udah jam 10-an gitu. Terus adik bobo lagi, jadi deket banget sama waktu untuk makan siang. Oke, bagian kompor udah selesai, lanjut mau yang di bagian paling ujung ini. Jadi saya itu rencananya beli rak untuk di dinding itu biar bagian dapur ini tuh lebih kosong gitu ya. Jadi waktu masak itu gampang, lebih leluasa gitu maksudnya. Makanya saya lebih milih untuk gantung karena memang kita nggak punya kitchen set yang di atas maupun yang di bawah ya. Jadi kalau naruh barang itu ya kalau nggak di lemari rak piring ya di dinding gini tempatnya. Jadi dapur di rumah mama ini dapur segaris gitu yang gak gede banget. Jadi selain untuk tempat kompor ini hanya ada satu meja di bagian belakang ini ya, tapi nggak saya masukin ke video. Jadi udah saya lap-lap tadi sama kayak lap kompor juga ya, udah dilap dengan sabun, terus dibilas juga dengan kain lap basah, terus juga saya lap kering dan bumbu-bumbunya saya pindahin ke bagian situ. Dan ini saya mau rapiin tempat centong-centongan atau sutil-sutilan yang tergabung dan banyak sekali di sini. Mau saya pisahin beberapa dan yang lainnya mau saya letakin tetap di sini aja karena yang tempat untuk naruh sutil yang satu lagi itu yang bersekat-sekat itu lagi saya mau cuci dulu.
Oke, udah selesai lap-lapnya, bersih-bersihin meja dapur dan juga kompornya. Lanjut sekarang saya mau cuci piring yang udah seabrek-abrek ini. Jadi ini tuh tadi bekas tadi pagi juga mama masak ya. Jadi udah lumayan banyak, dan juga yang kotor-kotor tadi yang waktu saya bersih-bersihin itu juga di sini tempatnya lah. Jadi kelihatan ya teman-teman, penuh banget ini bak cucinya, wastafelnya. Padahal ada 2 bak gitu ya, tapi dua-duanya penuh. Dan untuk rak penirisnya juga udah penuh karena udah saya cuci duluan itu tempat untuk naruh sutil yang bersekat itu. Terus juga dengan tatakan kompor gitu udah saya cuci duluan. Dan ini lanjut, jadi saya itu kebiasaan nyuci itu habis sabunin beberapa itu saya bilas, terus saya sabunin lagi, bilas lagi gitu ya. Jadi karena tangan saya itu cepet banget panas kalau kena sabun cuci piring. Jadi ya gini trik saya biar mampu untuk cuci piring banyak-banyak, ya gini harus dikit disabunin, dikit dibilas gitu ya, sampai akhirnya selesai semua. Jadi karena rak penirisnya itu kecil banget dan udah ada barang besar-besar duluan di dalam sini, jadi saya mau pindahin dulu tadi tatakan kompornya, mau saya pasang langsung di kompornya aja, nggak saya lap dulu karena keburu waktu juga, udah mau siang ini saya belum siap cuci piring. Dan ini sambil saya cuci piring mama udah datang ya, mama udah masak untuk makan siang kita. Oh iya, saya mau bahas lagi soal rak gantung. Jadi saya baru beli ya rak gantung ini, dan saya order langsung 2 karena memang butuh banget. Jadi yang satu saya pakai di atas wastafel ini ya teman-teman, yang itu terlihat yang saya gantung kain lat biru itu. Jadi dulu sebelum saya pakai rak ini, saya juga udah pernah order yang dari IKEA, saya lupa rak apa. Jadi tempelannya itu pakai yang model gurita itu loh teman-teman, yang karet gitu yang ditekan ke dinding. Pertamanya itu nempel banget kuat, tapi karena saya taruh sabun gitu mungkin agak berat ya, lama-lama dia jatuh sendiri gitu. Untung aja bahannya itu plastik, jadi nggak ada yang pecah. Dan sekarang makanya saya order yang lain. Tapi sebelum saya order yang lain, yang sekarang ini, saya pernah juga order yang pakai lem double tip gitu teman-teman, sangkutan double tip gitu, dan itu juga copot. Nggak tahu kenapa, tapi seharusnya kan kalau di dinding keramik itu lebih gampang ya nempelnya, baik yang silikon itu, yang karet ditekan itu tuh ataupun yang double tip gitu ya seharusnya ya, tapi nggak tahu kenapa di dinding ini yang model gitu tuh malah copot. Jadi makanya saya order yang baru ini, yang EcoCo. Karena saya lihat dari beberapa postingan konten kreator itu dia selain ada untuk ngebornya juga bisa pakai lem sealant gitu. Dan untuk di rumah saya ini saya pasang pakai lem sealant karena kalau yang pakai bor saya itu takut nanti keramik dindingnya ini bakalan hancur atau bakalan copot gitu. Karena ada beberapa bagian di dapur mama ini yang keramik di dapur ini tuh copot teman-teman. Dan kelihatan kalau semennya itu kurang banyak gitu ditaruhnya ya. Nggak tahu sih kenapa, apa karena tukangnya memang kurang profesional gitu. Jadi pokoknya biar lebih aman, jadi saya pilih untuk nggak ngebor di dinding ini. Jadi saya pilih untuk pasangnya itu pakai lem sealant aja. Dan setelah pakai lem sealant itu saya biarin paling sedikit itu seharian ya teman-teman. Jadi saya pakai sealant hari ini dan saya pasang raknya besok. Dan yang tadi saya pasang rak di tempat rak bumbu itu udah saya biarin selama 2 hari ya teman-teman, dan saya harap itu bisa bakalan lebih kuat ya. Oke teman-teman, gitu aja kegiatan saya hari ini, dari ngurusin adik bayi sampai ngurusin dapur juga, walaupun ya cuman dikit-dikit aja ya, nggak apa-apa ya teman-teman, temenin saya beraktivitas walaupun tidak begitu mengibu-ibu karena cuman sedikit-sedikit kerjaannya. Oke teman-teman, terima kasih banyak ya yang sudah mau menonton. Jika teman-teman suka dengan videonya, jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe channel saya ini ya. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Semoga nggak bosan-bosan untuk pantengin terus channel saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.